Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ayuhat tilmidat, kaifa halukunna la'alana fi riayatillahi daiman. Tayyib fi hadha summa sanata'alam an sirah nabawi. Untuk pagi hari ini kita nak belajar sirah nabawi. Setelah kenabian, Rasulullah SAW telah genap berusia 40 tahun dan tibalah masa kenabian, yang berarti fajar kebenaran akan terbit. Hal ini sudah menjadi sunatullah. Setiap kali gelap semakin pekat, maka itu bertanda fajar akan terbit. Rasulullah SAW sudah benar-benar bosan dan pemandangan sekitarnya dan muak dengan kesesatan yang melanda masyarakatnya. Maka beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa senang untuk menyendiri. Ia keluar dari Mekah dan mencari tempat yang sunyi dan sepi. Isyarat pertama akan kenabian adalah dengan mimpi. Dalam setiap mimpinya, beliau melihat seperti cahaya pagi. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah pada usia 40 tahun, yang mana Rasulullah itu tidak pernah melakukan perbuatan apa yang telah dilakukan masyarakatnya, seperti mabuk-mabukan atau menyembah berhala. Jadi Rasulullah itu dari awalnya tidak pernah melakukan hal yang buruk seperti itu. Jadi waktu masa kenabian beliau pada usia 40 tahun, beliau itu suka menyendiri, jadi suka menyepi. Nah, dalam kenabiannya beliau diberikan mimpi atau bermimpi tentang masa kenabiannya. Kisah Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro. Ia menetap di dalamnya selama beberapa malam dengan membawa perbekalan secukupnya. Di situ beliau berdoa dan beribadah menurut tata cara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika beliau sedang berada di Gua Hiro. Beliau didatangi malaikat Jibril dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekatinya dan mendekapnya hingga Rasulullah sulit bernafas. Setelah itu barulah dilepaskannya. Malaikat itu berkata lagi, "Bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekatinya dan mendekapnya untuk kedua kalinya hingga Rasulullah sulit bernafas. Setelah itu barulah dilepasnya. Malaikat itu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jadi beliau itu sedang menyendiri di Gua Hiro. Pada saat itu, pada tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu yang pertama. Nah, malaikat Jibril itu menyuruh atau memerintahkan Nabi untuk membaca, tapi Nabi bilang, "Saya tidak bisa membaca." Gitu. Tapi tetap suruh membaca. Lalu malaikat Jibril itu mendekati Rasulullah lagi dan mendekapnya untuk ketiga kalinya, dan sampai 3 kali dan penampas. Setelah itu barulah dilepaskannya. Malaikat itu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui." Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pada hari itu ketika Nabi selalu berkata, "Saya tidak bisa membaca," malaikat seperti itu, akhirnya malaikat Jibril itu bilang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi Nabi Muhammad itu suruh membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi intinya wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Terkejut karena sebelum ini beliau tidak pernah mendengar hal seperti itu, dan itu wajar dikarenakan zaman kenabian sebelumnya sangat jauh. Rasulullah SAW sangat takut dengan peristiwa itu, lalu beliau pulang dengan badan gemetar. Nabi SAW berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, aku sangat takut." Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW akan sebabnya, maka Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang terjadi padanya. Nah, ketika sudah ditemui oleh malaikat Jibril dan diberikan wahyu yang pertama, Rasulullah pulang ke rumah Khadijah atau ke rumah istrinya atau rumahnya, dan beliau itu gemetar dalam keadaan takut karena tidak biasanya beliau diberikan wahyu seperti itu, kan kaget ataupun takut gitu, merasa takut.
Nah, sama Khadijah, Rasulullah diselimuti dan Khadijah bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok kamu seperti ini? Jadi Rasulullah menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya tadi. Khadijah adalah wanita cerdas yang berpengetahuan, yang memiliki pengetahuan tentang kenabian para nabi dan para malaikat. Ia sering berkunjung ke rumah saudara sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu Khadijah yang telah masuk agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitab lama. Waraqah juga banyak belajar dari orang-orang yang banyak menguasai kitab Taurat dan Injil. Sedangkan Khadijah adalah wanita Quraisy yang masih menggunakan akal sehatnya. Ia sebenarnya tidak suka dengan tradisi yang berkembang di kalangan bangsa Arab. Jadi istrinya Nabi Muhammad yang pertama yaitu Khadijah, yang mana Khadijah itu seseorang wanita yang cerdas dan memiliki sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli kitab. Jadi kitab-kitab lama, beliau juga tahu ajaran Taurat dan Injil. Nah, Khadijah itu akhirnya pergi ke rumah. Nah, di sini Khadijah adalah orang yang paling mengetahui perilaku dan sifat Rasulullah SAW karena ia adalah istri beliau yang tentunya sering bersamanya. Khadijah telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat baik. Ia yakin bahwa orang yang baik dan selalu dibimbing dalam perjalanan kehidupannya tentu tidak akan kerasukan setan atau kerasukan jin. Oleh karena itu, ketika mendengar cerita Rasulullah SAW, Khadijah berkata, "Jangan takut, Tuhan tidak akan mencelakakanmu. Sungguh kamu adalah orang yang menyambung silaturahim, meringankan beban orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan, menghormati tamu dan menolong orang yang kehilangan haknya." Jadi ketika Rasulullah itu bercerita kepada Khadijah, Khadijah itu meyakini apa yang telah diceritakan Nabi, dan Khadijah dengan mengucapkan bahwasanya itu bukan bisikan setan, itu juga bukan maksud untuk mencelakai-mu, tapi itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Nah, ketika Khadijah pergi ke rumahnya Waraqah bin Naufal yang mana sepupunya yang ahli kitab tadi. Khadijah berpendapat bahwa dalam masalah ini ia harus meminta tolong kepada sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah dengan Rasulullah itu pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Setelah sampai di rumah Waraqah, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang terjadi padanya. Kemudian Waraqah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kamu adalah nabi bagi umat ini. Sungguh kamu telah ditadangi oleh malaikat pembawa wahyu yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakan, menyakitimu, mengusirmu dan memerangimu." Rasulullah SAW terkejut dengan perkataan Waraqah yang menyatakan bahwa kaumnya akan mengusirnya, karena ia menyadari akan posisinya di mata orang-orang Quraisy. Karena sementara ini orang-orang Quraisy memanggil dan menjulukinya sebagai sebutan As-Shadiq atau As-Siddiq, yaitu orang yang jujur dan Al-Amin, yang orang yang dapat dipercaya. Beliau berkata keheranan, benarkah mereka akan mengusirku? Nah, di sini Waraqah bilang bahwasanya Nabi adalah utusan bagi umatnya. Jadi bahwasanya malaikat itu telah memberikan wahyu kepada Nabi untuk disampaikan ke umatnya. Tetapi para kaum yang lainnya yang sebelumnya memberikan julukan Nabi As-Siddiq dan Al-Amin akan mendustakan dan menyakiti Rasul maksudnya, dan mengusir Rasul. Selanjutnya, apapun yang datang dengan misi seperti yang kamu emban sekarang ini kecuali dimusuhi dan diperangi oleh umatnya. Jika aku menjumpai peristiwa itu dan usiaku dipanjangkan, maka aku akan membelamu mati-matian. Setelah itu wahyu tidak turun selama waktu yang lama, kemudian turun kembali dan secara bertahap wahyu turun kepada Rasulullah. Jadi kan pertama Nabi itu tidak percaya bahasanya itu masyarakat atau kaumnya itu akan membenci Nabi. Terus Waraqah meyakini bahwasanya iya, karena Nabi kan akan berdakwah Islam, yang mana Islam dulunya belum dikenal adanya ajaran tauhid. Jadi dengan mengemban amanah ini pasti Nabi akan mendapat sisaan atau cercaan dari kaumnya tersebut. Nabi setelah Nabi itu berdakwah secara pertama ada dua dakwah, yaitu dakwah secara diam-diam dan terang-terangan. Dakwah secara diam-diam itu di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Di sanalah Nabi berdakwah dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi maksudnya. Nah, di sini yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, yang mana istrinya Nabi.
Khadijah pun mempercayai kerasulan Muhammad SAW dan Khadijah lah orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah itu Khadijah selalu membantu dan memberikan dorongan kepada Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam. Khadijah juga tidak henti-hentinya memberikan keteguhan kepada Rasulullah SAW agar sabar terhadap cobaan yang diterima dari orang-orang jahiliyah. Jadi yang pertama kali masuk Islam itu Khadijah setelah mengimani bahwasanya atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam itu mendapat julukan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Selanjutnya Thalib dan Zaid bin Harisa. Jadi setelah Khadijah itu ada yang mengikuti Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisa. Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam pada usia 10 tahun yang berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Yang mulai diasuh oleh Rasulullah semenjak terjadinya musim pacaklik, yaitu musim yang buruk. Musim buruk pacaklik itu musim buruk yang mana keadaan itu berkurang, jadi seperti tidak adanya harta benda seperti itu. Tidak lama setelah itu Zaid bin Harisa bekas budak Rasulullah yang telah diambil sebagai anak angkat masuk Islam. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa juga ikut masuk Islam. Zaid bin Harisa itu dulunya budaknya Nabi ya. Setelah itu sama Nabi diangkat sebagai anak angkat dan masuk Islam mengikuti Nabi. Nah, masuk Islamnya orang-orang itu adalah suatu kesaksian dari orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Kesaksian dari orang-orang yang paling mengetahui akan pribadi Rasulullah SAW, paling mengetahui akan kejujuran, keikhlasan, dan kebaikan perilaku Rasulullah SAW. Dan semestinya lah jika para penghuni suatu rumah itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi dari teman terdekatnya, dari keluarganya dulu yang masuk Islam mengikuti Nabi, karena biasanya orang yang dekat dengan kita sudah tahu kepribadian kita. Jadi orang yang telah tinggal lama dengan Rasulullah mestinya tahu bahasanya perilaku Rasulullah itu baik dan mesti menjadi akhlakul karimah. Jadi sebagai pemimpin ataupun sebagai yang harus kita public figure seperti itu. Selanjutnya masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi setelah Khadijah, terus Ali bin Abi Thalib, terus Zaid bin Harisa, disusul lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat baiknya Nabi, sahabat dekat juga. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy karena beliau itu cerdas, satria, bersih dan jujur. Ia adalah orang yang disukai banyak orang dan murah hati, jadi beliau itu sikapnya sangat terpuji juga. Beliau juga mengetahui silsilah garis keturunan orang-orang Quraisy dan sejarah mereka. Jadi setelah itu disusul Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi yang masuk Islam. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan lagi para pemuka Quraisy. Melalui dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar, banyak pemuka Quraisy masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka. Nah, setelah itu banyak pemuka Quraisy lain yang masuk Islam, jadi disusul lagi dengan banyak orang. Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abdul Asqam, Utsman bin Mat'un, Ubaidah bin Haris bin Thalib, Sa'id bin Zaid, Habab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaib, dan lain-lainnya. Nah, orang-orang Mekah masuk Islam secara bergelombang, jadi bertahap dari gelombang 1, 2, 3 seperti itu, sehingga nama Islam menjadi buah bibir di kota Mekah. Jadi habis itu Islam menjadi terkenal gitu di masyarakat. Terang-terangan di Bukit Sofa. Pada saat itu Rasulullah SAW masih merahasiakan keberadaan Islam. Jadi keberadaan Islam itu masih dirahasiakan sekitar 3 tahun. Jadi dakwah Nabi secara bersembunyi itu 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang mana menerangkan untuk berdakwah, yang mana memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan.
Seperti ini bunyinya, artinya ya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang memperolok-olok kamu. Jadi setelah turun itu Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Nah, ketika di Bukit Sofa, beliau memanggil semua orang dengan lantang, ya sobaha. Seruan yang bisa dikumandangkan manakala ada musuh yang ingin menyerang suatu wilayah atau suku secara leceh. Mendengar seruan itu, orang-orang Quraisy bergegas menemui seruan itu. Jadi ketika beliau sudah berteriak, semua orang pada pergi ke Bukit Syafa dan berkumpul di sana. Mereka yang kebetulan berhalangan mengutus orang lain sebagai wakilnya. Jadi yang lainnya kalau tidak bisa ke Bukit Syafa tadi, mengutus yang lainnya. Selanjutnya, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani Ka'ab, percayakah kalian jika aku beritahu bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang ingin menyerang kalian? Orang-orang Arab adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan hal-hal yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Mereka terbiasa dengan bukti dan bukan hanya sekedar janji. Dan selama ini mereka telah mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah orang jujur, dapat dipercaya dan selalu membimbing pada kebaikan. Saat ini mereka menjadi bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri di tempat yang memungkinkan melihat apa yang ada di balik bukit. Maka kecerdasan, kejujuran mereka mendorong mereka untuk mengiyakan. Jadi setelah ditanyakan tadi, masyarakatnya mengiyakan bahwasanya ya kami percaya. Setelah itu Rasulullah berkata, karena itu aku memerintahkan atau memperingatkan kalian semua bahwa jika kalian tetap dalam perbuatan kalian, maka kalian akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Mereka pun terdiam, hanya Abu Lahab yang langsung membuat kecelakaan bagi kamu sepanjang masa. Hanya untuk inikah kamu mengundang kami? Jadi di sini pertama itu yang tidak setuju gitu ya. Tidak setuju itu yang kontra. Yang kontra itu Abu Lahab. Abu Lahab itu padahal pamannya Nabi sendiri, tapi dia tidak setuju pada ajaran yang dibawakan Nabi. Jadi setelah tadi Nabi memperkumpulkan di Bukit Syafa, itu terjadi permusuhan ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah secara terang-terangan dan menjelaskan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tidak menjauhinya dan tidak menyatakan penolakan mereka. Hingga ketika Rasulullah menyebut-nyebut kebobrokan Tuhan mereka, maka mereka mulai menunjukkan permusuhan mereka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sebelumnya kan mereka kebanyakan menyembah berhala seperti itu. Jadi pada saat itu Nabi itu bilang bahwasanya berhala itu bukan Tuhan kalian dan menjelekan berhala seperti itu. Jadi kaum Quraisy langsung tidak memusuhi Nabi gitu, tidak percaya atau tidak mau mendengarkan gitu. Setelah keadaan seperti itu berjalan beberapa waktu, beberapa orang Quraisy mendatangi Abu Thalib seraya berkata, keponakanmu ini sungguh telah menjelek-jelekan Tuhan kita, mencela agama kita, membodohkan angan-angan kita, menyalahkan nenek moyang kita. Jika kamu tidak menjauhkan dia dari kami, maka janganlah kamu halangi kami jika kami mengambil tindakan. Sungguh agamamu itu seperti yang kamu anut. Dan halus Abu Thalib menjawabnya hingga mereka pun mau beranjak pergi. Jadi orang-orang itu pada mengancam Abu Thalib, mengancam Nabi melalui Abu Thalib. Tapi Abu Thalib menjawabnya dengan sangat halus sehingga mereka dapat pergi dari tempat di situ. Kita sadari bahwasanya Nabi Muhammad itu berdakwah tentang Islam itu tidak semudah yang kita ketahui. Jadi tidak semudah sekarang. Dulu itu banyak cercaan dan siksaan sehingga Nabi itu tetap tabah dan ikhlas. Karena beliau itu dilempar dengan kotoran seperti itu. Jadi beliau itu tapi tetap sangat teguh dengan Islam, dengan perintah Allah dan tetap berdakwah. Hingga banyak yang menganut Islam seperti itu. Nah selanjutnya untuk cerita berikutnya akan Usanda ceritakan di minggu depan ya. Terus selanjutnya ada kuis, kalian kerjakan di buku tulis. Seperti biasa kalian kirimkan ke Usanda melalui WhatsApp. Tetap semangat meskipun
pembelajaran masih bersistem daring, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, agar fit selalu. Allahu khairul jaza. Aku syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.